Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para orang tua, Bapak Ibu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pagi yang sangat sejuk ini kembali Allah takdirkan kita bisa merangkai kebersamaan. Setelah kita sempurnakan mengawali pagi dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, sejenak beberapa saat ke depan kita bermuhasabah, kita berintrospeksi terkait tentang banyak hal. Tentu saja hidup dan kehidupan Allah lah yang menentukan. Kita tak pernah tahu kapan kita akan dimatikan. Yang kita tahu adalah hidup pasti mati. Berapa usia kita saat kita mati, kita pun tak pernah bisa memahami. Karena kematian adalah sesuatu yang gaib, yang hanya Allah saja yang memahami, mengetahui kapan kita mati, di usia berapa kita mati, di mana kita mati, dan dalam keadaan apa ketika kematian itu datang. Oleh karena itu pagi ini kita mencoba untuk merangkai satu kesadaran betapapun sesungguhnya kita sudah memahami hakikat tentang kematian. Kita semuanya sudah mengerti bahwa kematian itu merupakan kepastian bagi kehidupan. Dan seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu pasti mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Tetapi memahami konsep kematian dalam Islam merupakan satu mata rantai dari kesadaran diri kita. Karena orang-orang yang banyak mengingat kematian, kata Imam Ali Ad-Daqqaq, mereka akan senantiasa bersegera untuk memohonkan ampunan kepada Allah. Orang-orang yang sering mengingat kematian, mereka akan bersegera untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Dan orang-orang yang senantiasa mengingat akan hakikat kematian, maka dia akan mencoba menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadahnya, sehingga kelak dia berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesadaran akan kematian itu merupakan satu bagian dari cara kita untuk mentazkiyah qalbu kita. Jadi subahasan kajian tetap materi tazkiyatun nafs. Kita harus memahami bahwa waktu yang Allah berikan itu sesungguhnya setiap kita itu sama. Satu hari 24 jam. Satu pekan 7 hari. Satu bulan ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Dan satu tahun itu ada 12 bulan. Kita melewati masa-masa itu, mengulang kembali
Tetapi ketahuilah bahwa sebuah pengulangan waktu, pengulangan hari itu sangat amat berbeda dengan waktu-waktu yang telah kita lewati. Bahwa Sabtu yang lalu dengan Sabtu yang hari ini kita jalani sangat amat berbeda, betapapun tetap namanya sama. Bulan yang lalu dengan bulan hari ini waktunya tidak berubah. Yang berubah adalah cara pandang, cara gerak, dan pelaksanaan dari ketaatan itu sendiri sangat amat berubah. Dan jangan dikira bahwa Bapak Ibu berbeda ya atau sama Ibu bulan lalu dengan Ibu hari ini, Bapak pekan lalu dengan Bapak pekan ini, berbeda. Karena tanpa disadari berjalannya waktu, kita akan semakin berkurang jatah kehidupan kita. Nah, apalagi momentum hari ini merupakan satu perkara penting. Kita telah mengakhiri proses pergantian bulan. Bulan Zulhijjah itu merupakan akhir dari kalender perhitungan kalender Hijriah. Jadi kita ini berada di penghujung tahun kalender Hijriah. Cuma memang tidak sesemarak kalender Masehi. Ya. Insya Allah kita akan mengawali awal tahun, yaitu tahun Muharram, bulan Muharram. Jadi dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini 3 bulan yang berurutan masuk dalam kategori Al-Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kematian itu merupakan sebuah kepastian. Dan tak ada yang pasti dalam hidup kecuali mati. Ya, Imam Al-Ghazali di dalam beberapa catatan kitabnya, beliau mengatakan bahwa kematian itu sesungguhnya tidak bermakna tiadanya hidup, nafiul hayah. Tapi kematian itu adalah perubahan keadaan, ya, taghayyur hal, perubahan keadaan. Berubah kita tempatnya. Mati itu adalah ketika ruh kita dicabut oleh Allah. Tapi jasad kita tetap, cuma berpindah tempat. Nanti ketika kita berada di alam barzah, dikembalikan lagi ruh kita untuk menjawab pertanyaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan dapatkah kita bayangkan satu perkara yang sangat dahsyat ketika datangnya sakaratul maut itu? Ya, kadang-kadang ya jujur saat-saat ketika kesadaran itu muncul, kita berpikir dengan dalam perkara ini berat sekali, Pak. Ya. Makanya mengawali satu tulisan buku saya yang berjudul Membuka Mata Hati, saya mempertanyakan satu komitmen hidup saya. Ya, pernahkah engkau berpikir ketika satu saat tubuhmu mulai ringkih, seluruh persendian tubuhmu begitu lemah karena termakan usia. Pernahkah satu saat engkau berpikir ketika engkau sendiri tak lagi mampu bergerak karena satu demi satu orang yang kau cintai meninggalkan kamu? Pernahkah engkau berpikir ketika satu saat ketika ruh dicabut dari tubuhmu dan pada saat itu engkau belum siap berhadapan dengan Allah karena amal-amal yang sedikit? Pernahkah engkau berpikir ketika engkau berada dalam satu tempat yang sangat gelap sendiri tanpa teman, di mana engkau tak lagi mampu kembali ke dunia untuk menyempurnakan amalan? Pernahkah engkau berpikir ketika malaikat datang bertanya tentang perkara-perkara kehidupan yang telah engkau lakukan di dunia? Jadi ini adalah konsep-konsep muhasabatun nafs. Para ulama-ulama salafus saleh mengajarkan kepada kita tentang hakikat ini. Kita sudah memahami kematian itu, tapi syaitan, hawa nafsu, kecintaan kepada dunia membuat kita lupa akan hakikat yang pasti ini. Terhadap sesuatu yang tidak pasti kadang-kadang kita lakukan, tetapi sesuatu yang pasti kadang-kadang kita tinggalkan. Kita akan pulang, ya, kita akan pulang. Makanya kematian dalam satu istilah Quran itu adalah ar-raji, pulang, kembali. Ya, dan orang yang kembali
kemudian kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja, diabadikan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah yang kita sudah sering baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini terulang, kita baca setiap waktu, merupakan satu bentuk gambaran betapa ujian yang Allah datangkan pasti kepada setiap orang. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh akan kami berikan ujian kepada manusia itu. Ya, sungguh kata Allah. Jadi ujian itu pasti. Apa ujiannya? Al-khawf, rasa takut. Rasa takut ini naluri fitrah manusiawi dan harus ada dalam kehidupan kita, terutama rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melakukan banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Rasa takut itu harus dimunculkan. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu Allah mengetahuinya. Kita harus takut kepada Allah. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan, satu bagian dari ujian hidup yang kita alami dalam hidup. Itu pasti akan terlewati. Ya. Kemudian apa lagi? Al-khauf minal amwal wal anfus, jiwa, kematian. Nah, ini pun merupakan ujian, Pak. Ujian bagi yang meninggal, ujian bagi yang ditinggal. Ya. Ketika orang yang ditinggal meninggal, banyak orang yang tidak bersabar dalam ujian tersebut. Dia menyesali, kenapa engkau mati duluan Mas ketimbang aku, kenapa aku enggak lebih dulu, ya. Atau suami bilang, kenapa engkau pergi dahulu Bu, kenapa aku tidak? Tapi aku juga bersyukur engkau terlebih dahulu pergi, sebab aku punya kesempatan. Ya, jadi tidak bisa kita tentukan siapa yang lebih dahulu. Wal anfus was samarat, kekurangan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang yang punya kemampuan menahan dirinya dari perkara-perkara kehidupan yang menyulitkan. Sebab sabar itu maknanya menahan. Sabar terbagi tiga, menahan. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar tidak berbuat maksiat di hadapan Allah, dan sabar dalam takdir yang ditetapkan Allah. Ini sabar. Ya, kekuatan sabar ini adalah perkara yang terkait dengan keimanan. Jadi orang yang sabar itu orang yang beriman kepada Allah. Ya, sampaikan kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika datang musibah kepada setiap kita dan kemudian kita menyadari bahwa kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Inilah kesabaran yang pertama dalam ujian itu. Pertama kali datangnya sesuatu yang tidak mengenakan, langsung kita serahkan semua kepada Allah, karena hidup dan kehidupan Allah lah yang menentukan, dan kita akan kembali sebagaimana awalnya kita diciptakan, kembali kepada Allah. Ya, semuanya akan berakhir. Jadi hari ini kita menyadari satu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan, yaitu sadar akan kematian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memperbanyak mengingat mati itu adalah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Ya, aksiru zikra hazimil lazat, kata Nabi. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Ya, apa itu al-maut?
Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengingat sesuatu perkara yang memutuskan kelezatan dunia kita, yang memisahkan antara anak dengan orang tua, memisahkan antara kita dengan dunia, memisahkan antara harta dengan kepemilikannya. Itu adalah al-maut. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengingat mati. Zikrul maut. Zikir itu mengingat. Al-maut adalah kematian. Dan ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mengingat mati setiap waktu untuk melembutkan hati kita. Ya, makanya untuk senantiasa datang kesadaran mengingat maut itu, sesekalilah kita berziarah ke kuburan, berziarah ke makam untuk melembutkan hati kita, menyadari tentang hakikat kehidupan bahwa nanti satu saat kita pun akan mengikuti jejak orang-orang yang sudah kita ziarahi itu. Datang ke mereka. Selain kita berziarah, kita mendoakan mereka, mengucapkan salam. Ya, assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu salam kepada orang-orang yang berada di kuburan. Ya, walaupun salam itu tidak membutuhkan jawaban. Jadi Bapak jangan marah kalau salam ke situ enggak ada jawaban. Ya. Kalau ada jawaban, Bapak enggak datang lagi ke situ. Jadi ada salam yang tidak membutuhkan jawaban. Salam ketika kita datang ke makam sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang kedua, ketika imam mengucapkan salam, makmum tidak membutuhkan jawaban. Ya, tapi bertemu, bersahabat dengan orang tua itu mengucapkan salam. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Hurairah dari Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dan juga beberapa riwayat-riwayat yang lain mengatakan aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, al-maut yaitu kematian. Ya. Kita disuruh ingat mati, bukan sekedar ingat bahwa kita pasti mati, tetapi perintah mengingat kematian itu mengharuskan kita untuk mempersiapkan bekal sebelum mati. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang paling cerdas, mereka itu adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya dan selalu beramal untuk sesudah matinya. Jadi mengingat mati bukan sekedar ingat satu saat kita pasti mati, tapi ada dorongan dari dalam diri kita untuk menyiapkan bekal sebelum kita mati. Nah, bekal-bekal amal soleh yang kita lakukan hari ini, ya, sholat subuh, taklim, sedekah, berbuat baik dengan keluarga, dengan saudara, ini adalah bekal-bekal kehidupan yang didasari dengan nilai-nilai ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai takwa itu adalah kumpulan dari kesadaran diri, kewaspadaan hati. Sebab makna lain dari takwa itu adalah waspadanya kehidupan. Hati-hati, Pak. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita singgung, Umar bin Khattab bertanya kepada salah seorang sahabat tentang takwa. Apa kata sahabat itu? Apakah engkau pernah melewati satu jalan dan engkau temukan di jalan itu ada lubang, di kanan kiri jalan itu engkau temukan duri? Kata Umar, pernah. Dan apa yang kau lakukan? Aku akan waspada, aku akan hati-hati agar aku tidak terperosok kepada lubang jalanan dan aku tidak tertusuk duri-duri di pinggir jalan itu. Ya, maka kata Mu'adz bin Jabal, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah kehati-hatian kita menjalani hidup. Takwa itu adalah kewaspadaan kita agar kita tidak terperosok dalam lubang-lubang kehidupan. Duri-duri yang menusuk, ya, itu ibarat. Jadi perumpamaan lubang itu, dunia ini kan penuh lubang.
Kita harus hati-hati betul, hati-hati berkata, hati-hati menatap, hati-hati mendengar, hati-hati bersikap, hati-hati berperilaku, hati-hati saat kita makan, minum. Semuanya harus hati-hati, dan insya Allah kehati-hatian itu akan menyelamatkan kita dari lubang-lubang dunia itu, dari tusukan-tusukan duri kehidupan itu. Ya, setiap hari Pak, setan tidak pernah berhenti menggoda kita, membisikkan ke hati kita untuk berbuat yang tidak baik. Setiap detik, menit, enggak pernah berhenti. Setan itu istiqomah Pak, nggodain kita. Ya, istiqomah. Jadi kita kadang enggak istiqomah ini bertahan. Apalagi sekarang setan-setan nampak betul di sekeliling kita ya. Kelihatan. Sebab setan itu kan juga satu sikap yang dimiliki oleh manusia. Setan itu sebetulnya sifat, satana. Jadi bukan dalam sebuah bentuk. Karakter yang buruk terdapat di dalam diri kita. Itu salah satu bentuk dari sifat syaitaniyah. Sombong itu sifat setan. Ya, angkuh itu sifat setan, ujub itu sifat setan. Pernahkah kita mendengar satu riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah? Siapa yang tidak suka? Syaitan. Ketidaksukaan setan itu betul-betul diperlihatkan. Sampai kemudian dia berusaha, berjanji untuk menggoda anak cucu Adam sampai dia tersesat. Tuh kebencian setan kepada manusia. Makanya jadikan setan sebagai musuh. Walaupun dia tidak terlihat, tetapi dia ada. Dia makhluk gaib, tapi Al-Quran menyebutkan keberadaannya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang paling nyata bagimu. Nah, setan-setan dalam bentuk jin dan manusia. Ya, setan dalam bentuk manusia juga ada. Siapa? Nah, cari sendiri ya, kalau disebut nanti marah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kafa bil mauti wa iza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat kita. Jadi pada saat kita ingin menyadari tentang hakikat hidup, selain kita harus sering berziarah, pada saat ada musibah tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, salah satu yang bisa melembutkan hati kita adalah takziah. Datang kepada orang yang tengah dirundung duka karena mereka mendapatkan musibah. Ya, musibah itu sebetulnya hakikatnya maknanya umum. Tidak mesti terkait dengan kematian. Musibah itu asal katanya asaba yusibu musibatan, sesuatu yang menimpa. Jadi perkara apapun yang menimpa hati kita, membuat kita tidak tenang, membuat kita menderita, membuat kita tidak nyaman, itu namanya musibah. Apapun bentuknya. Bukan hanya kematian membuat kita sedih, kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan kepemilikan harta, kita sedih. Ya, hilang motor sedih, hilang mobil apalagi. Ya, apalagi mobilnya belum lunas, hilang. Tambah sedih kita. Ya, lebih sedih hilang istri. Halo, ada seorang tetangga bilang, saya mah Pak mendingan kehilangan istri daripada kehilangan mobil. Ya, berarti dia ngarepin udah lama istrinya supaya hilang, supaya bisa diganti dengan yang baru. Sebab kalau istri itu nggak bisa dicicil, kan mobil bisa dicicil. Ya, kebangetan saya bilang. Nah, ketika musibah itu terjadi, sekecil apapun perkara yang tidak menyenangkan kita, kembalikan semuanya kepada Allah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mesti harus mendengar orang meninggal kalimat itu kita ucapkan. Sebab apa? Musibah datang dalam bentuk yang berbeda-beda, dalam tingkatan yang bermacam-macam. Ya, kehilangan sendal, pulang habis taklim pagi di Jannatul Firdaus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, pas keluar motor hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
istri batuk di rumah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bapak disemprot istri, emang saya mati pak? Tidak, semua perkara kehidupan dikembalikan kepada Allah. Ini adalah landasan keimanan agar memahami bahwa setiap perkara datang kepada kita harus kita kembalikan kepada sang pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita enggak terlalu kecewa dengan perkara-perkara yang terjadi dalam hidup ini. Ya, Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat saudaraku, inilah satu hakikat yang perlu kita pahami terkait dengan zikrul maut itu. Nah, kata Imam Ali Ad-Daqqaq sebagaimana yang saya singgung di awal tadi, orang-orang yang banyak mengingat kematian, maka beliau akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Dimuliakan. Jadi mengingat mati, takut mati itu bukan kita hindari ya, tapi harus kita menyadari apa bekal yang harus kita kumpulkan sebelum kita mati. Ini usia kita ini kan udah panjang nih. Dalam batasan manusia hari ini usia kita sudah panjang. Ya, udah di atas 50 semua sepertinya. Udah panjang Pak menjalani hidup. Walaupun kalau kita ukur dengan usia umat-umat terdahulu itu kita tidak ada apa-apanya, ya. Tapi Nabi mengisyaratkan kepada kita, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallahum mayazuzu zalik. Umur umatku itu kisaran 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali di antara kita yang usianya di atas itu. Ini menandakan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu pendek. Tetapi pendeknya umur kita itu, ketika kita isi dengan berbagai kebaikan amal soleh, maka nilainya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan umur umat terdahulu yang sampai ribuan tahun. Memahami tentang perkara umur, berapa umur Nabi Muhammad? Sejarah mencatat 63 tahun. Ya, beliau berumur pendek dalam konteks manusia hari ini. Tapi apa yang terdapat di dalam karya umur pendek beliau itu? Tidak lama setelah beliau pergi, beberapa tahun setelah itu, umat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Umat manusia berbondong-bondong bersyahadat. Jadi Nabi adalah orang yang paling sukses. Diukur dengan umur yang sangat pendek itu, tapi keberhasilannya jauh melampaui umurnya. Betul ya Pak ya? Padahal beliau diangkat jadi Rasul pada usia berapa tahun Pak? Ya? 40 tahun. Ya? Kalau usianya 63 tahun, dari umur 40 tahun hanya berapa tahun bergerak dalam dakwahnya? Pendek sekali dibandingkan kita yang sudah 80, yang sudah 90 misalnya, tapi nilainya tidak ada harganya. Rasulullah memiliki umur yang pendek, tapi kualitas umurnya dan karya besarnya itu jauh melampaui umurnya. Luar biasa. Sekarang separuh dunia umat manusia itu sudah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk umat beliau, alhamdulillah. Jadi kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Nah, ini nilai umur. Ya. Jadi kata Imam Ali Ad-Daqqaq, barang siapa banyak mengingat kematian maka dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Segera bertaubat. Taubat kembali. Taba yatubu taubatan. Sudahlah, sekarang kita harus kembali. Kembali kemana? Kepada Allah. Sekian tahun kita terlena, kita lupa, kita alpa, kita kejar ketertinggalan dunia kita, sampai kita melupakan perkara-perkara yang wajib untuk kita kerjakan.
Sekarang ketika aktivitas sudah mulai berkurang, dunia sudah datang kepada kita, bukan kita yang mendatangi dunia, maka waktunya lah Allah berikan kita waktu dan kesempatan untuk berbenah. Kembali kepada Allah sebagaimana awal kita terlahir dalam keadaan suci. Diharapkan pada saat kematian datang, kesucian pun telah kita miliki. Kembali kepada fitrah. Ya Pak ya, amin. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah suci. Ya memang kalau mengkaji materi-materi seperti ini ngantuk Pak. Sebab kalau diceramahin sambil ketawa, jadi kita main-main, ya. Makanya harus serius dan harus khusyuk, kembali kepada kesadaran diri masing-masing. Yang kedua kata Imam Ali Ad-Daqqaq, kemuliaan yang kedua adalah orang yang mengingat kematian hatinya akan qanaah terhadap dunia, menerima segala ketetapan Allah akan dunia ini. Andaikan kita memahami tentang dahsyatnya sakaratul maut, kita tak akan pernah memikirkan dunia, Pak. Andaikan kita paham tentang kehidupan gelap, sepi, tanpa teman, pada saat kita berada di kubur, kita tak lagi memerlukan dunia, Pak. Ya, kita butuh dunia hanya pada saat kita di dunia. Tapi nanti ketika kita sudah dikubur, kita enggak butuh lagi dunia. Tapi orang yang mati berada dalam kubur seperti orang yang tengah berada dalam lautan, tenggelam, butuh bantuan. Dan yang kita butuhkan pada saat kita berada di alam barzah itu adalah doa. Doa dari anak-anak kita. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Ya, ketika kita manusia anak Adam meninggal, maka putus amalnya kata Nabi, kecuali 3 tuh. Ya, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Pada saat masih hidup, kita punya harta, kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan, kita bagikan, kita pedulikan kepada orang lain. Ya, datang ke Masjid Jannatul Firdaus, masukin ke kotak. Tapi sekarang udah nggak ada kotak kayaknya, ya tinggal pakai apa itu, ya kan. Sekarang zamannya zaman transfer, ya. Makanya saya jarang lihat kotak di masjid sekarang. Kenapa? Pada hilang. Jadi sekarang DKM pinter, daripada kotak pada hilang, mendingan kasih rekening aja jamaahnya, ya. Begitu juga daripada nanti ustadz pulang taklim amplopnya jatuh, transfer aja, ya. Halo, ya. Ini kayaknya banyak yang tidur nih, ngantuk nih. Apa sadar akan kematian? Sadar ya. Jadi qanaah Pak. Ya, qanaah itu kata Imam Ali salah satu ciri ketakwaan seseorang. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika dia berbicara tentang takwa, ciri orang bertakwa itu ada 4 kata Imam Ali. Yang pertama al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal istidadu liyaumir rakhil wal qanaatu bil qalil. Jadi kalau kita merasa bahwa diri kita takwa kata Imam Ali, maka harus ada ciri yang melekat dalam diri kita. Yang pertama apa? Cirinya adalah al-khaufu minal jalil. Orang yang di hatinya tersimpan rasa takut kepada yang maha jalil. Allah. Maha jalil itu maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-khauf itu rasa takut kepada Allah. Nah kita ini harus menghadirkan rasa takut. Ya, jangan dikira Bapak berbicara dengan orang di depan berdua itu tidak ada yang ketiga. Kalau kita berdua maka yang ketiganya adalah Allah. Kalau kita berempat yang kelimanya adalah Allah. Ya, maka jangan pernah aman sebetulnya dalam hidup ini. Udah nggak ada yang dengar, kita doang berdua. Emang Allah di mana? Betul?
rasa takut itu harus kita munculkan, lebih-lebih perasaan khawatir akan amal-amal soleh yang kita kerjakan diterima tidak dengan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah sifat khauf, roja, khauf, khauf, roja, khauf. Apa itu roja? Berpengharapan agar setiap amal kita diterima oleh Allah. Apa itu khauf? Rasa takut jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah. Itu salah satu bagian terpenting bagaimana para ulama salafus saleh di masa lalu mengamalkan dua itu, khauf, roja, khauf, tiap hari, Pak. Sebelum mereka tidur, mereka istighfar, mereka taubat. Maka orang yang mengingat mati selain segera bertobat memiliki sifat qanaah. Karena qanaah ini satu sifat dari nilai-nilai ketakwaan seorang mukmin. Ya, al khaufu minal jalil. Yang kedua apa? Wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Dan yang ketiga wal istidadul yaumir rakhil. Jadi kita punya orientasi hidup itu mengakhirat. Kita berada di dunia tapi orientasinya akhirat. Ya, beramal di dunia tapi kebaikannya untuk akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan ya kehidupan akhirat itu. Jadi hari ini kita duduk memaksakan diri kita, menekan ego kita, ya, bertengkar dengan hawa nafsu kita. Kita duduk di sini hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang bertengkar dengan hawa nafsu ini, kita duduk. Kepengennya kita pulang ngopi, ya kan? Ngudud sama nguduk. Ngudud sama nguduk. Tahu nguduk? Nah, ngudud ya kan? Nafsu kita kepengen begitu, pagi-pagi ada kopi, ya kan? Ada nasi uduk, ada rokok, ya kan? Kita bertengkar, tapi Bapak subhanallah bisa menekan ego. Hanya karena ingin mendapatkan satu informasi tentang kematian, Bapak duduk di sini. Dan jangan dikira bahwa yang kosong ini adalah tidak terisi. Malaikat-malaikat Allah pun akan mengisi tempat-tempat yang kosong ini. Alhamdulillah Bapak enggak tahu. Saya ngelihat Pak, tuh di pojok ada 2. Ya. Nah, yang terakhir apa? Semangat beribadah. Inilah satu konsep tugas hidup kita. Jadi tugas hidup hanya beribadah. Ibadah bukan tujuan hidup ya, tapi tugas hidup. Ya, tujuan hidup hanya mencari ridho Allah, tugas hidup hanya beribadah kepada Allah, fungsi hidup hanya sebagai khalifatullah, tauladan hidup hanyalah Rasulullah, pedoman hidup hanyalah firman Allah, alat hidup semua kenikmatan yang diberikan Allah, dan yang terakhir teman hidup orang yang selalu berjuang di jalan Allah. 7 prinsip kesadaran ini terbangun orang-orang yang selalu zikrul maut. Sebab dia tidak ingin setiap langkah gerak kehidupannya tidak memberikan manfaat buat diri, keluarga, dan agamanya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu malayaknihi. Salah satu ciri keislaman seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat agamanya. Mulai hari ini yang tidak manfaat jangan dikerjakan. Tapi yang manfaat boleh kita lakukan. Goes, manfaatnya banyak. Ya Pak ya? Ya. Tapi goes jangan jadi alasan buat keluar rumah. Ya, sebab kadang-kadang yang goes juga cari alasan supaya bisa keluar. Halo? Ya, tapi mudah-mudahan niatnya baik. Amin. Saya juga jika waktu senggang pagi-pagi saya juga masih goes, Pak. Ya. Melewati ini aja ujung Sudirman SMA Pangsut sampai ujung sana, bolak-balik 5 kali, udah keringetan pulang deh ya. Allahu Akbar. Itu tadi orang yang banyak mengingat mati akan dimuliakan dengan 3. Sedangkan barang siapa yang melupakan mati, dia akan dibalas dengan 3 perkara. Apa?
menunda-nunda taubat, hatinya tidak qanaah terhadap dunia dan malas beribadah. Itu orang yang lupa, orang yang terlena, ya. Seakan-akan hidup ini tidak ada akhirnya. Seakan hidup ini tidak ada awalnya. Pokoknya dia hidup, menjalani hidup, ya, memanfaatkan hidup, urusan mati urusan belakangan. Wah, ini repot ini, ya. Nah, kita itu jangan seperti itu. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an tentang mati, Allah memberikan gambaran bahwa manusia mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Jadi kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Ya Pak ya. Dari mana kita paham? Allah berbicara melalui ayat-ayatnya. Ketika Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ya, summa yumitukum summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah? Sebuah pertanyaan dari Allah kepada orang-orang yang kafir, mereka yang tidak percaya akan hidup dan kematian, tidak percaya kepada Allah. Allah mengatakan kepada mereka, kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kafir itu menolak kebenaran. Ya, menolak. Kaifa takfuruna billah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal kamu tadinya mati. Padahal kamu tadinya mati. Ini adalah saat ketika ruh belum ditiupkan ke jasad kita, atau kita belum ada. Ketiadaan itu adalah kematian. Wa kuntum amwatan, tadinya kamu adalah mati. Kemudian fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Ketika dulu kita tidak ada, kemudian Allah hidupkan, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita pada saat kita berada di alam rahim. Summa yumitukum, kemudian kita dimatikan lagi. Ketika kita hidup di dunia, waktu tergantung Allah kapan kita dimatikan, ruh kita dicabut. Ini adalah kematian yang kedua. Kematian yang pertama dalam ketiadaan, kehidupan yang pertama dimasukkan ruh ke dalam jasad. Kematian yang kedua ketika dicabut ruh dari jasad, ya, summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian nanti kita dihidupkan kembali. Nah, ini penting dipahami. Jadi kita hidup mati 2 kali, ya. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kita berawal dari Allah, berakhir kepada Allah. Kita berawal dari tidak ada, kembali menjadi ada, kemudian menjadi tiada, nanti kembali menjadi ada. Ya, sebuah proses perpindahan tempat. Makanya kata Imam Al-Ghazali tadi, mati itu sebetulnya hanya perpindahan tempat. Kenapa ruh kita dicabut? Karena untuk berpindah dulu satu kondisi ke kondisi yang lain, dari alam dunia ke alam barzah. Kita sekarang sudah melewati 3 alam, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Setelah cabut ruh kita, nanti kita ke alam barzah, batas antara dunia dengan akhirat. Disitulah kemudian kita menunggu lama, jauh lebih lama kita berada di kubur daripada saat kita berada di dunia hari ini. Maka disebut alam penantian, panjang Pak, sampai hari ini. Umat-umat terdahulu, Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi yang terakhir, ya, para ulama salafus saleh yang sudah pergi, mereka berada di alam barzah. Kapan berakhirnya? Wallahu a'lam bissawab. Kiamat kubro atau kiamat besar itu adalah rahasia Allah. Cuma kita sudah diperlihatkan oleh Allah kiamat sugro, kiamat-kiamat kecil. Termasuk kiamat sugro itu adalah kematian. Karena kita sudah mengakhiri hidup dan tidak lagi bisa melaksanakan hidup, maka sesungguhnya kita sudah kiamat. Tapi nanti kiamat kubro ketika sangkakala ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam ayat-ayat yang sangat mulia. Iza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma iji yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Semua itu seperti anai-anai. Pernahkah kita berpikir pada saat itu ketika manusia seperti debu yang berterbangan, semuanya hancur, tidak ada satu sisa pun, semuanya mati. Pernahkah kita berpikir hari itu? Allahu Akbar. Andaikan diperlihatkan keadaan itu hari ini di depan mata kita, rasanya sangat mungkin kita sadar. Tapi pada saat itu kita sudah tidak ada. Ruh kita sudah dicabut oleh Allah. Yang ada hanyalah penyesalan-penyesalan yang akan kita rasakan karena kita di dunia dulu pernah melakukan banyak dosa dan kesalahan. Orang-orang kafir nanti di akhirat mereka akan minta kepada Allah dihidupkan kembali. Ya Allah, hidupkan kembali sebentar saja agar kami bisa beramal sebagaimana orang-orang yang beriman. Ya, tidak ada waktu lagi. Kata Imam Ali, dunia tempat kita mengumpulkan bekal, akhirat tempat kita mendapatkan balasan. Maka sebelum penyesalan datang, mari kita sadari, ingat kematian, satu saat kita pasti akan dapati. Dan bukan persoalan matinya, tapi bagaimana setelah mati itu yang kita pikirkan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhum mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah bertanggung jawab kepada anak, istri, keluarga, cucu kita. Nanti kita akan bertanggung jawab kepada Allah tentang apa yang kita lakukan hari ini. Berapa banyak sudah waktu hidup yang Allah berikan? Apakah sama taat kita dengan maksiat? Kalau kita sama taat dengan maksiat berarti seimbang. Ya kan? Ataukah maksiat lebih banyak daripada taat? Lebih banyak mana? Salah apa soleh? Lebih banyak mana? Siddiq apa munafik? Lebih banyak mana? Maksiat apa taat? Hari ini kita nampak melihat begitu banyak orang-orang yang sudah lupa diri. Di sekitar kita pun dunia telah menjadikan bagian dari tujuan manusia yang tak pernah henti. Sementara orang-orang yang sujud kepada Allah di masjid-masjid suci sangat amat sedikit terhitung jumlahnya. Bahkan terulang dalam setiap sholat orangnya itu-itu juga. Alhamdulillah. Itu berarti istiqomah. Jadi saya senang kalau sholat orangnya itu-itu juga. Ya, senang saya. Berarti istiqomah. Ya, apa itu istiqomah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi ini ayat surah apa? Al-Qasas ya, ayat 30. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ini artinya beriman, bertauhid, tsumma istaqamu, kemudian kita istiqamah. Abu Bakar mengatakan makna al-istiqamu itu adalah orang yang memiliki kesadaran akidah yang kuat. Umar bin Khattab mengatakan al-istiqamu itu adalah orang yang mengamalkan syariat. Jadi sebetulnya sama saja. Ya, nah kita ini istiqomah. Kokoh dalam akidah, konsisten dalam ibadah, ikhlas dalam bermuamalah. Istiqomah. Itu pengertian agama, pengertian para sahabat. Tapi kalau kata orang galaksi, istiqomah itu singkatan takut istri di rumah. Wah, ini orang istiqomah semua. Takut sama istri di rumah. Amin. Ya. Tapi nggak apa-apa. Takut sama istri. Ya. Saya kecewa dengan sinetron itu. Kenapa yang ditonjolkan judulnya suami-suami takut istri? Ya, enggak ada istri-istri takut suami ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, kematian itu pasti. Kalau kita mati nanti ya, di keranda
kita akan diantar, kata Nabi, oleh 3: harta, keluarga, amal soleh. Mobil kita ngantar ke kuburan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, apa itu yang di Kerawang? Oh iya, ya Sandiaga Uno. Kok jadi kesana larinya ya? Iya, mobilnya bagus-bagus Pak kesana kan. Kalau lihat di tol itu ada mobil polisi, terus kemudian ada bunga. Wah, ini pasti mau ke sana. Mobilnya mewah-mewah, ya kan? Nanti mobil yang mewah pulang, diperbutin sama anak keturunannya. Istri yang ngikutin nangis hanya sesaat saja Pak. Ya itu air mata buaya Pak, ya kan? Ya, nangis dia. Pulang sudah ngelirik yang lain kan. Bapak sudah tidak berharga lagi. Ya, jangankan belum dikubur. Jangankan dikubur, belum dikubur saja di rumah itu nggak mau ditemani. Beda dengan dulu Aisyah radhiyallahu an, ibunda Aisyah. Kalau kita baca sejarah Pak, maaf ya, Rasulullah itu kan dikuburkan di makam di kamar Aisyah, betul ya? Ya. Nah, ketika Rasulullah dimakamkan di kamar itu Rasulullah masih ditemani oleh istri tercintanya Aisyah. Aisyah masih tidur di situ. Ya, masih tidur di situ. Ada sekarang istri yang seperti itu. Ya. Bapak meninggal. Saking cintanya istri, ya, tolong jangan dikubur dulu Pak Ustadz. Saya mau nemenin tidur dulu beberapa hari. Enggak ada. Tapi ketika dikubur di kamarnya Aisyah tinggal di situ. Waktu berikutnya terus berulang, tiba-tiba ayahanda beliau meninggal, Abu Bakar Siddiq, dikuburkan di samping Rasulullah. Dan Aisyah masih tinggal di situ. Ya. Ketika sahabat yang lain meninggal, Umar bin Khattab, baru kemudian Aisyah membuat sekat. Karena apa? Karena Umar bin Khattab itu bukan mahramnya. Nabi Muhammad suaminya, mahramnya. Abu Bakar Siddiq orang tuanya, mahramnya. Kemudian ketika Umar disekat, baru kemudian lama-lama dia terpisah dari situ. Nah kita kan nggak begitu ya. Baru dengar mati aja istri udah takut. Apalagi harus tinggal di kamar tempat suami meninggal. Ya, itulah kecintaan Aisyah, luar biasa. Jadi ada 3 perkara yang menyertai mayit: keluarga, harta, dan amal. 2 perkara kembali, tinggal amal. Nah sekarang kita bicara amal. Cuma bicara amal ini waktunya udah enggak aman, karena udah jam 6 lewat 5 menit. Ya, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu, yang cerdik di dunia itu bukan orang yang punya kemampuan mendesain masjid yang bagus, membuat gedung pencakar langit, mendesain perumahan, punya kemampuan menghitung angka-angka, bukan. Tapi Nabi dengan pesan yang sederhana kepada kita mengatakan bahwa orang yang cerdas di dunia ini adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, muhasabatun nafs. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, ini adalah kesadaran diri, sebab dosa, kesalahan hanya kita yang tahu. Mari sama-sama kita sadar diri bahwa hidup bukan hanya sebatas hidup, tetapi untuk yang maha hidup. Hidup bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita, tidak mengada-ngada. Semoga akhir hidup kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Izin Ustadz, apa masih mungkin untuk tanya jawab Ustadz? Silakan. Baik jemaah, kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin 1-2 pertanyaan baik dari Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, Ya, realitasnya bahwa kematian itu bagi semua orang, termasuk saya dan juga mungkin Ustadz, adalah hal yang mengerikan. ya, Betul Ustadz? betul. Pertanyaannya, bagaimana rasa takut yang mengerikan itu bisa menjadi satu nikmat bagi kita? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, memang bicara kematian bukan berarti kita takut kemudian menghindar. Tapi tujuannya tadi agar kita menyadari bahwa tidak ada yang jauh lebih penting untuk menyikapi waktu-waktu tertentu atau kematian itu datang kecuali kita harus berbenah diri. Bagaimana kematian itu menjadi nikmat? Orang-orang yang ingin mati syahid, para sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka justru menantang maut itu agar mereka syahid. Kenapa? Karena dalam hati mereka merasakan kenikmatan kematian ketika syahid itu. Bahkan ada sahabat yang sudah 2-3 kali berperang bersama Rasulullah, itu menyesal karena tidak syahid. Ya, artinya apa? Letak keimanan yang terdapat di dalam kolbu para sahabat itu luar biasa. Mereka berharap ketika membela agama Allah, membela Rasulullah, membela Islam, dan pada saat itu mereka pun menjadi syahid. Tapi ada yang ketika mereka berperang berulang kali mereka tidak mati syahid, bahkan mereka mati di tempat tidurnya. Nah, kalau kita ini kan berusaha untuk menghindar dari peperangan, ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah bahwa kematian itu merupakan perkara yang sangat mengkhawatirkan, sesuatu yang sangat menyakitkan. Bagaimana agar kematian itu menjadi nikmat? Jujur dalam konteks sakaratul maut, jangankan kita, para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat, ya kan? Bagaimana sih rasanya kematian itu? Malaikat mengatakan seperti benang dicabut dari satu tempat dan kemudian terbawa, nempel. Apa yang tercabut itu rasanya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW pun dia berdoa, Allahumma hawin alaina sakatul maut, ya Allah mudahkan dalam keadaan sakatul maut. Artinya pada saat maut itu dicabut oleh Allah, pada saat sekarat itu sakitnya luar biasa. Cuma ini perkara gaib, kita tidak pernah mendengar ada teriakan orang ketika dicabut nyawanya meninggal. Tapi rasa itu akan ada, banyak diceritakan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Bagaimana caranya agar kematian itu terasa nikmat? Tidak ada cara lain. Orang-orang yang berajam hidupnya demi kepentingan agama, mereka beramal soleh akan mendapatkan hayatan thayyibah, sehingga mereka akan menghadapi kematian itu dengan percaya dan yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan itu, karena dia sudah yakin, sudah percaya, sudahlah ya Allah, ambillah nyawaku. Ya. Jadi ini berhubungan dengan iman kita, berhubungan dengan akidah kita, berhubungan dengan amal soleh kita. Tapi bagi mereka yang menyadari bahwa begitu banyak dosa dan belum sempat bertaubat kepada Allah, maka rasa takut mereka sesungguhnya sangat amat luar biasa. Luar biasa rasa takutnya. Tapi kadang banyak orang yang menyembunyikan rasa takut itu. Dia malu kalau justru dosanya diketahui orang dibandingkan dia memperlihatkan rasa takut akan kematian. Allahu Akbar. Ya, dalam waktu yang berikutnya kita akan lanjutkan nanti materinya, dahsyatnya sakaratul maut bulan depan. Jangan kemana-mana, tetap di stasiun 107 FM Radio Dakta. Ya. Saya sudah 4 tahun nggak siaran di radio. Ya, tapi sekarang siaran di radio Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita masuk ke Jannatul Firdaus semua. Amin. Ya. Jadi keimanan kepada Allah
itu tidak akan pernah menghadirkan rasa takut hatta dalam saat-saat kematian sekalipun. Rindu Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingin bertemu dengan Allah itu malah rindu. Ya, tapi rindu mereka mati dalam keadaan mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin merasakan kenikmatan kematian, maka akhiri kehidupanmu pada saat engkau sedang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz.